Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Senang bisa jumpa lagi pada pagi hari ini dalam bacaan Renungan Pagi Pulang ke Rumah. Dan judul pada pagi ini adalah Masa Pemeriksaan. Saudara-saudara, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kepada Tuhan kami datang pagi ini, merendahkan diri di hadapan-Mu ya Allah. Memohon kiranya kasih dan kemurahan-Mu menjadi bagian kami saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada hari ini diambil di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya." Saudara-saudaraku yang kekasih, keadaan orang Yahudi yang tidak percaya itu menggambarkan keadaan orang-orang yang lalai dan tidak percaya di antara orang-orang yang mengaku dirinya orang Kristen, yang dengan sengaja tidak mau tahu mengenai pekerjaan pengasihan imam besar kita. Pada upacara lambang, bila mana imam besar memasuki bilik yang maha suci, seluruh orang Israel diharuskan berkumpul di sekitar kemah suci. Dan dalam sikap yang paling hikmat, merendahkan hati dan jiwa mereka di hadirat Allah, agar mereka boleh menerima pengampunan atas dosa-dosa mereka, dan tidak dikucilkan dari perhimpunan bangsa itu. Betapa lebih penting lagi pada hari pendamaian, yang sebenarnya ini kita memahami pekerjaan imam besar kita dan mengetahui kewajiban-kewajiban yang dituntut dari kita. Manusia tidak dapat menolak amaran yang dikirimkan Allah dalam kemurahannya kepada mereka. Pekabaran telah dikirim dari sorga ke dunia ini pada zaman Nuh, dan keselamatan mereka tergantung kepada sikap mereka memperlakukan pekabaran itu. Oleh karena mereka menolak dan tidak mempedulikan amaran itu, maka roh Allah ditarik dari bangsa yang berdosa itu, dan akhirnya mereka binasa di dalam air bah. Akan tetapi, Kristus masih mengantarai demi kepentingan manusia, dan terang akan diberikan kepada mereka yang mencarinya. Walaupun pada mulanya hal ini tidak dimengerti oleh orang Advent, tetapi kemudian menjadi jelas pada waktu ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan kedudukan mereka yang sebenarnya mulai dibukakan di hadapan mereka. Berlalunya waktu pada tahun 1844 telah diikuti oleh masa pencobaan besar bagi mereka yang masih memegang kepercayaan kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Satu-satunya yang melegakan sejauh yang menyangkut penegasan kedudukan mereka yang benar ialah terang yang mengarahkan pikiran mereka ke tempat kudus di sorga di atas. Beberapa orang meninggalkan imannya mengenai perhitungan-perhitungan nubuatan sebelumnya dan menganggap kekuatan manusia atau agen-agen iblis memengaruhi kuasa Roh Kudus yang telah membantu pergerakan Advent. Golongan lain berpegang teguh bahwa Tuhan telah menuntun mereka dalam pengalaman-pengalaman mereka di masa lalu, dan sementara mereka menunggu, berjaga, dan berdoa untuk mengetahui kehendak Allah, mereka melihat bahwa imam besar mereka telah memasuki pekerjaan pelayanan lain, dan dengan mengikutinya, oleh iman mereka telah dituntut untuk melihat juga pekerjaan akhir gereja.
Saudara-saudaraku yang kekasih, mereka mempunyai pengertian yang lebih jelas mengenai pekabaran-pekabaran malaikat yang pertama dan kedua, dan bersedia menerima dan memberikannya kepada dunia ini amaran yang sungguh-sungguh dari malaikat yang ketiga di dalam Wahyu pasal 14. Diambil dari buku Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 451-452. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur oleh karena kami boleh bangun lagi pagi ini atas tuntunan Tuhan. Kami sangat bersyukur oleh karena kami boleh belajar sehubungan dengan masa pemeriksaan. Bapa di sorga, sadarlah kami bahwa kami berada pada situasi di mana memerlukan akan kasih Tuhan. Kami membutuhkan akan amaran yang dikirimkan Allah, dan tentunya akan memberikan satu penuntun dalam kehidupan kami, dalam perjalanan iman kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur oleh karena Engkau mengantarai kami demi kepentingan kami manusia. Dan kami bersyukur oleh karena kami boleh mendapatkan satu kejelasan tentang kedudukan yang sebenarnya di dalam iman kepada Tuhan. Ketika kami akan memulaikan akan tugas dan pekerjaan hari ini, biarlah Tuhan akan memberkati kami. Hindarkan dari mara bahaya, celaka yang mudah berlaku. Biarlah kami selalu ada dalam naungan Tuhan. Semua usaha, pekerjaan, mata pencarian dari umat-umat Tuhan, kiranya Tuhan akan berkati, limpahkan berkat untuk mereka semua yang bergumul dengan masalah-masalah kehidupan, sakit, penyakit, penderitaan. Biarlah Tuhan akan menjadi solusi dalam setiap pergumulan mereka. Terpujilah Engkau ya Allah, dengarlah doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, pertemuan kita saat ini telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.